Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Wanita tua berjalan melewati lubang got dan mendengar bayi yang menangis. Kehidupan seorang wanita tua mengambil giliran yang paling tak terduga dalam situasi paling aneh. Dia menemukan seorang bayi perempuan menangis di lubang got suatu hari. Erin adalah seorang wanita biasa berusia 70 tahun yang dibesarkan di rumah yang makmur. Ayahnya adalah penasihat senator yang mencari nafkah dengan baik. Jadi sebagai seorang anak dia tidak pernah melewatkan apapun. Bertahun-tahun kemudian ketika Erin berusia 25 tahun, dia bertemu cinta dalam hidupnya, Paul. Mereka menikah dalam upacara yang megah dan memiliki pernikahan yang bahagia selama 43 tahun sampai kanker membunuh Paul. Sayangnya, Erin dan Paul tidak pernah memiliki anak karena komplikasi kesehatan Erin. Mereka mencoba segala macam perawatan yang mereka temukan, tetapi ketika mulai berdampak pada kesehatan Erin, mereka memutuskan bahwa mereka cukup untuk satu sama lain. Tanpa Paul, Erin merasa sangat kesepian, dan dia sering menghabiskan waktu berjam-jam di taman, dikelilingi oleh alam. Suatu hari dia meninggalkan taman dan menuju rumah ketika dia mendengar suara tangisan samar. Dia melihat sekeliling, tetapi tidak ada satu jiwa pun yang terlihat, kecuali seorang pria membaca buku di bangku. Ini tidak mungkin ada dalam pikiranku, katanya pada dirinya sendiri. Mencari-cari sumber suara itu, tiba-tiba perhatiannya ditarik ke sebuah lubang di dekatnya. Ya Tuhan, tidak mungkin, serunya saat dia mendekati lubang got dan meletakkan telinganya di atas tutupnya untuk melihat apakah suara itu berasal dari sana. Yang membuatnya ngeri, dia menyadari instingnya benar. Ada bayi di dalam lubang got, dan Erin tahu dia tidak punya waktu untuk membuang waktu. Dia berlari ke pria di bangku untuk meminta bantuan. Tolong bantu aku, dia menangis. Ada bayi terperangkap di sana. Apa? Di mana? Dia bertanya, bingung dengan gangguan yang tiba-tiba. Di dalam lubang got, dia berteriak dan bergegas kembali ke lubang got. Pria itu mengikutinya di belakang. Dia membantunya mengangkat tutup yang berat, dan ketika mereka melakukannya, suara tangisan semakin keras. Untungnya lubangnya tidak terlalu dalam, dan mereka bisa mengeluarkan bayi itu dengan selamat. Dia dibungkus handuk di bak bayi, dan tampaknya tidak lebih dari 3 bulan. Bu, kita harus menghubungi 911, desak pria itu saat Erin mengenakan mantelnya pada bayi perempuan itu. Tapi Erin bahkan tidak mendengarkannya. Oh sayang, sepertinya dia demam. Rumah sakit temanku dekat. Bisakah kamu memanggilkan kami taksi? Saya tidak membawa telepon saya. Sayang, dia meminta pada pria itu. Tidak dapat memikirkan apapun selain keselamatan bayi. Dan menemani mereka ke rumah sakit tempat teman Erin, Dr. Linda Morrison. Dokter tersebut memeriksa dan merawat bayi itu. Dia meyakinkan mereka bahwa tidak ada alasan untuk khawatir karena anak itu akan baik-baik saja. Dr. Linda berterima kasih kepada pria itu atas bantuannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia bisa pulang. Terima kasih atas bantuannya, kami akan mengurus semuanya dan memberitahu polisi, katanya kepada pria itu sebelum dia pergi. Sementara itu, pikiran Erin membawanya ke suatu tempat yang tidak pernah dia duga. Saya percaya ini adalah pesan ilahi Linda. Saya selalu menginginkan seorang anak dan sekarang setelah saya menemukannya, saya merasa seperti kita ditakdirkan untuk bersama. Erin, kata Dr. Linda lembut, aku mengerti perasaanmu, tapi kita perlu memberitahu polisi tentang ini. Kamu sadar bahwa jika mereka tidak menemukan keluarga bayi, CPS harus terlibat kan? Erin merasakan hubungan yang aneh dengan bayi perempuan itu, dan dia tidak ingin melepaskannya. Tetapi dia menyadari bahwa akan salah jika menyimpannya untuk dirinya sendiri dan merampas gadis kecil itu dari keluarganya. Jadi dia menerima saran Dr. Linda. Setelah beberapa saat mereka memanggil polisi dan menceritakan semuanya, bayi perempuan yang Erin panggil Angel tinggal di rumah sakit sementara polisi mencari orang tuanya. Seminggu kemudian polisi akhirnya melacak orang tuanya.
Mereka adalah pasangan miskin yang tinggal di sebuah pondok kecil. Mereka berdua memiliki masalah minum dan menghabiskan semua uang mereka untuk itu sampai mereka kehilangan rumah, akhirnya menjadi tunawisma. Suatu hari sebelum Erin menemukan Angel, mereka berdua mabuk dan meninggalkannya di lubang got. Mereka mengklaim bahwa mereka tidak ingin merawatnya dan bahwa dia adalah beban. Kami tidak ingin mengeluarkan uang sepeser pun untuknya. Kami berharap dia tidak pernah datang ke dalam hidup kami. Dia hanya kecelakaan, teriak ayah Angel di kantor polisi. Ternyata, nama asli Angel adalah Sarah. Petugas menangkap pasangan itu dan diputuskan bahwa Sarah akan dikirim ke rumah sakit. Namun hati Erin tidak mengizinkannya. Dia tidak tahan memikirkan Sarah ditinggalkan sendirian. Tetapi dia tahu dia tidak akan diberikan hak asuh bayi karena usianya. Ditambah lagi, Sarah akan sendirian lagi setelah kematiannya. Namun ada satu cara untuk memastikan Sarah tidak berakhir sendirian. Putri Dr. Linda tidak subur dan dia serta suaminya bersedia mempertimbangkan adopsi. Ketika mereka mengetahui tentang Sarah, mereka dengan senang hati menerimanya. Proses adopsi memakan waktu cukup lama, tetapi akhirnya Sarah secara hukum menjadi milik mereka dan mereka menamainya Angel. Setelah adopsi, Erin mengunjungi rumah mereka, sering untuk membantu mereka dengan Angel. Orang tua angkatnya, Katie dan Henry, keduanya adalah orang tua yang bekerja. Mereka akhirnya berencana mempekerjakan pengasuh untuknya. Tetapi Erin mengusulkan dia akan lebih dari senang untuk menjadi pengasuh yang mereka inginkan. Mendengar itu, Katie tertawa dan berkata, "Kami lebih suka memilikimu sebagai nenek kedua Angel, Erin. Kamu adalah bagian dari keluarga kami karena dia hanya datang kepada kami melalui kamu. Kamu adalah malaikat yang menyelamatkan Angel kami. Terima kasih untuk memberinya kehidupan baru dan nama yang indah. Jadi bagaimana menurutmu? Apakah kamu bersedia menerima pekerjaan itu?" "Ya ampun," bisik Erin berlinang air mata. "Saya tidak akan pernah mengatakan tidak untuk itu. Terima kasih banyak. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Jika Anda benar-benar menginginkan sesuatu, pada akhirnya Anda akan memilikinya." Erin memuja Angel sejak dia bertemu dan ingin bersamanya. Doanya terkabul saat Katie menawarkannya menjadi nenek Angel. Keluarga tidak selalu berarti darah. Orang tua kandung Angel tidak ingin dia menjadi bagian hidup mereka, tetapi Erin, Katie, dan Henry memujanya. Bagikan video ini dengan teman-teman Anda, itu mungkin mencerahkan hari mereka dan menginspirasi mereka.